Halo Movie Mania, kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Wrath of the Titans. Film ini menceritakan Perseus, si makhluk separuh dewa yang heroik, memasuki Hades untuk bertempur melawan para Titan, musuh para dewa yang berencana memenjarakan Zeus di dunia bawah tanah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan share agar channel kita terus berkembang. Perseus adalah putra Zeus yang memilih untuk hidup sebagai manusia di bumi, walaupun Zeus mengajaknya untuk memerintah bersamanya di Olympus. Dalam kehidupannya sebagai manusia, Perseus memilih untuk tidak memiliki sangkut paut apapun dengan para dewa yang dianggapnya selalu membawa masalah. Dia lebih mementingkan urusan keluarganya, terutama anak tunggalnya, Helios, dan kehidupannya yang tenang sebagai nelayan. Tapi dia mulai terganggu ketika tiba-tiba Zeus muncul di rumahnya. Ayahnya ingin Perseus ikut serta dengan para dewa untuk mengatasi masalah baru, yaitu bahwa tembok Tartarus di neraka yang selama ini berfungsi sebagai penjara untuk Kronos, yaitu salah satu monster yang ditangkap dan dikurung oleh Zeus, akan roboh. Perseus diminta untuk membantunya. Katanya para dewa sudah tidak sekuat dulu lagi, karena manusia sudah berhenti berdoa pada dewa. Hal itulah yang membuat para dewa jadi semakin lemah. Tapi ia menolak ikut campur tangan dengan perang para dewa itu. Dia memilih menyelamatkan keluarganya saja. Akhirnya Zeus pergi meminta bantuan pada saudaranya Poseidon, atau dewa laut, Hades, atau dewa dunia bawah, dan anaknya Ares, atau dewa perang. Poseidon bersedia membantu, tapi Hades dan Ares malah berkhianat dan melukai Poseidon. Kemudian menangkap Zeus dan merebut petirnya. Dalam keadaan terluka, Poseidon mendatangi Perseus dan menyuruhnya menyelamatkan Zeus di neraka tempat Hades berkuasa. Poseidon meminta Perseus mencari anaknya yang bernama Aegenor, yang tinggal bersama Ratu Andromeda. Aegenor akan membantu Perseus untuk menyelamatkan Zeus dengan memberitahu Perseus di mana posisi dewa terbuang. Poseidon juga memberikan trisulanya kepada Perseus sebelum akhirnya tewas. Perseus akhirnya meninggalkan anaknya untuk pergi mencari Aegenor dengan menaiki seekor Pegasus hitam. Dia bertemu Ratu Andromeda di sebuah wilayah pertempuran melawan Crimea. Dia lalu bertemu Aegenor yang sedang dipenjara karena berniat menipu Ratu Andromeda dan melarikan perhiasannya, tapi gagal. Awalnya dia menolak membantu Perseus, tapi setelah ditawari kebebasan dan sejumlah besar emas, akhirnya dia bersedia ikut dengan kapal yang akan berlayar mencari pulau kali tempat dewa terbuang berada. Perseus memberikan trisula Poseidon kepadanya untuk dipergunakan mencari arah, karena hanya Aegenor lah yang bisa menggunakan tongkat itu sebagai putra Poseidon. Aegenor menjelaskan kalau dewa terbuang itu adalah Hephaestus, dewa yang telah membuat garbu untuk senjata Hades, petir untuk senjata Zeus, dan trisula untuk senjata Poseidon. Karena itulah dia dianggap bisa menolong Zeus. Mereka tiba di Pulau Kali dan menyadari kalau pulau itu penuh dengan jebakan mematikan. Aegenor adalah korban pertama yang hilang sesudah terperangkap dalam jebakan. Ternyata ada dua raksasa bermata satu yang menghuni pulau itu. Dialah yang memasang banyak perangkap untuk berburu. Perseus dan pasukan Ratu Andromeda berhasil mengalahkan salah satunya, dan Perseus hampir membunuhnya dengan trisula Poseidon
sebelum akhirnya raksasa ketiga muncul dan mengenali Trisula itu. Para raksasa pun berhenti menyerang pasukan Perseus dan membawa mereka menemui Hephaestus. Sementara itu, di neraka, Hades dan Ares memutuskan untuk menolong Kronos bangkit dengan imbalan keabadian dan menjadi sekutu Kronos. Untuk membangkitkan Kronos lebih cepat, mereka menggunakan kekuatan Zeus yang abadi. Dengan demikian, kalau Kronos lebih kuat dan bangkit, Zeus akan semakin lemah karena tenaganya habis terhisap. Sementara di Pulau Kali, Hephaestus sempat menolak untuk membantu mereka karena tidak mau terlibat perang dengan para dewa. Sampai akhirnya Ratu Andromeda membujuknya dan ia pun luluh karena Andromeda mengingatkannya pada mendiang istrinya Aphrodite. Hephaestus selalu mengatakan kalau dialah yang sebenarnya perancang tembok Tartarus itu dan sekaligus pembuatnya. Jalan masuk itu harus melalui labirin berliku-liku dan penuh jebakan mematikan, dan Hephaestuslah yang akan menuntun mereka melalui labirin itu. Tepat ketika mereka tiba di depan pintu labirin, Ares muncul karena ternyata salah satu pasukan Andromeda ada yang berdoa padanya, sehingga Ares mengetahui lokasi mereka dan mencoba menghalangi. Ares akhirnya gagal dan mereka berhasil masuk ke dalam labirin. Tapi Hephaestus tidak bisa ikut bersama mereka lagi karena dia tewas ketika menghalangi Ares agar mereka bisa masuk ke dalam labirin. Sehingga mereka harus mencari jalan sendiri di tengah liku-liku labirin raksasa yang penuh jebakan mematikan itu. Di dalam labirin, mereka harus berpikir dan bertindak cepat, karena tembok dan lantai labirin selalu berubah dan bergeser. Kalau tidak bergerak cepat, mereka bisa terjepit di antara tembok-tembok itu. Ketika berusaha menyelamatkan Ratu Andromeda yang hampir terjepit tembok, Perseus jatuh ke dalam lubang dan berhadapan dengan jebakan ilusi. Ia melihat anaknya berjalan melintasinya. Dalam pikirannya, dia tahu kalau itu hanyalah ilusi, karena Hephaestus sudah memperingatkannya sebelumnya. Dan benar saja, karena ternyata ilusi anaknya itu sebenarnya adalah sosok monster bertubuh manusia dan berkepala kerbau. Perseus berhasil membunuhnya. Setelah itu, barulah labirin itu menunjukkan jalan menuju tembok Tartarus dan mereka menemukannya. Perseus! Di dalam neraka, Zeus semakin lemah dan Kronos semakin kuat. Saat itulah Zeus meminta maaf kepada Hades karena dia sudah mengirimnya ke neraka dan memohon agar Hades membebaskannya. Hades luluh dan berniat melepaskan Zeus, tapi dihalangi oleh Ares yang ingin tetap membebaskan Kronos. Ares bahkan berusaha membunuh Hades. Di tengah perkalian itu, Kronos akhirnya bebas dan Ares melukai Zeus dengan garbu Hades. Tapi pasukan Perseus berhasil melarikannya. Dalam keadaan sekarat,
Zeus mengatakan kalau Kronos hanya bisa dikalahkan dengan lembing trium. Perseus harus merebutnya agar lembing itu bisa berfungsi. Sementara itu, Ratu Andromeda dan pasukannya harus bertempur untuk menghadapi Kronos dan pasukan apinya ketika Perseus bertarung dengan Ares. Ares yang pengecut membawa anak Perseus, Helios, sebagai sandera ketika dia berduel dengannya. Dan duel itu berlangsung tidak seimbang karena Ares lebih kuat. Tapi dengan tipu muslihat, Perseus berhasil mengalahkan Ares dan menusuknya dengan petir Zeus hingga tewas. Kemudian dia menyatukan ketiga senjata para dewa itu menjadi lembing yang bisa membunuh Kronos. Sementara itu, Hades datang mengunjungi Zeus yang sedang sekarat, lalu menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan Zeus dan menyembuhkan lukanya. Berdua mereka bekerja sama melawan pasukan Kronos meskipun tanpa senjata, karena Perseus sudah membawanya. Kronos datang dan membawa kehancuran besar tapi tanpa senjata. Zeus dan Hades bukan tandingan. Mereka kalah jauh. Tenaga mereka juga sudah jauh berkurang. Perseus terbang dengan Pegasus hitamnya sambil membawa lembing trium tepat ke hadapan Kronos dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kronos langsung hancur dan pasukan Ratu Andromeda bersorak-sorai. Perseus lalu menemui Zeus yang sekarat karena sudah menggunakan tenaga terakhirnya untuk menahan serangan Kronos. Zeus mengatakan kalau manusia kini tak lagi perlu menyembah dewa-dewa karena dia akan mati. Dia juga meminta agar Perseus menggunakan kekuatannya dengan bijaksana. Zeus pun tewas. Hades tetap hidup, tapi dia sudah kehilangan kekuatan dewanya dan memilih jadi pengelana. Di akhir cerita, Perseus menyerahkan pedangnya pada putranya Helios. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di next konten.